Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngelihat layar trading yang isinya angka kedap-kedip terus merasa, wah ini sih mirip kokpit pesawat alien? Tenang, kalian sama sekali nggak sendirian. Nah, di sesi bedah materi kita kali ini, kita bakal mengubah konsep pasar forex yang kelihatannya super rumit jadi sesuatu yang jauh lebih gampang dipahami. Hari ini, saya bakal jadi instruktur mengemudi kalian. Kita akan bahas tuntas riset komprehensif soal forex, dan anggap saja ini kelas persiapan buat kalian. Ya, semacam pemanasan sebelum kalian benar-benar pegang kunci mobil dan ngebut di jalan raya finansial terbesar di dunia. Yuk, kita mulai! Biar perjalanan kita jelas, ini dia rute kita hari ini. Kita mulai dari pengenalan dunia forex, terus lanjut baca peta perjalanan lewat analisis fundamental, ngecek dashboard kendaraan di analisis teknikal, dan ngebahas pola pikir pengemudi, alias psikologi pasar. Terakhir, kita bakal siapkan manajemen risiko sebelum ditutup dengan kesimpulan. Singkat, padat, dan pastinya seru. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pengenalan dunia forex. Mari kita nyalakan mesinnya. Jadi apa sih sebenarnya forex atau foreign exchange itu? Bayangkan forex ini sebagai satu jaringan jalan tol global yang khusus dipakai buat tukar-menukar mata uang. Kalau kita lihat sejarahnya dari data riset kita, sistem yang kita kenal sekarang ini lahir di tahun 1973. Dulu nih, jalan tol ini eksklusif banget, cuma tertutup buat kendaraan-kendaraan raksasa, kayak pemerintah atau bank-bank besar. Tapi, masuk ke tahun 90-an, internet datang dan boom, gerbang tolnya langsung hancur. Hadirnya internet dan broker retail benar-benar membuka jalan bebas hambatan ini buat siapa aja, ya termasuk kamu dan aku. Sekarang kita bisa ikut melaju di sana dengan modal yang jauh lebih kecil. Keren banget kan? Tapi tunggu dulu, akses yang gampang ini memunculkan satu pertanyaan yang krusial banget. Gimana caranya kamu bisa bikin keputusan investasi yang tepat sebelum benar-benar duduk di balik kemudi? Coba pikir deh, kamu nggak mungkin kan nekat nyetir mobil di jalan tol yang lagi macet dan kencang dengan mata tertutup. Nah, trading juga persis kayak gitu. Butuh skill khusus, kerangka kerja yang jelas, dan analisis yang matang, biar kamu bisa bermanuver di tengah volatilitas pasar tanpa harus berakhir dengan kecelakaan finansial yang fatal. Lanjut ke rute kedua kita, analisis fundamental alias peta perjalanan. Disinilah kita mulai bahas pilar pertama persiapan mengemudi kita. Hal yang paling penting di sini adalah kita harus paham alat bantu yang kita pakai. Jadi begini, analisis fundamental itu fokusnya ke kondisi dunia nyata. Ibaratnya, kamu lagi ngecek laporan cuaca atau ngelihat peta makroekonomi buat cari tahu seberapa kuat nilai asli suatu mata uang. Nah, beda lagi sama analisis teknikal. Kalau teknikal, dia nggak peduli di luar lagi hujan badai atau panas terik. Fokusnya 100% ke instrumen di dalam mobil kamu, yaitu pergerakan harga dan volume historis. Coba kita perbesar peta fundamental kita. Data dari riset menunjukkan kalau trader fundamental itu selalu mantau hal-hal kayak pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, sampai kebijakan moneter. Biar gampang, bayangin aja bank sentral suatu negara tiba-tiba naikin suku bunga. Nah, itu ibarat angin kencang dari belakang yang langsung mendorong laju mobil mata uang tersebut. Kenapa? Karena investor pasti langsung ngejar imbal hasil yang lebih tinggi. Kalau kamu paham gambaran besarnya seperti ini, kamu bakal jauh lebih gampang memetakan rute perjalanan jangka panjang kamu dengan aman. Bagian ketiga, analisis teknikal. Dashboard kendaraan. Sekarang kita oper gigi. Kalau tadi fundamental itu ibarat cuaca di luar sana, nah technical itu adalah indikator langsung di dashboard mobil kamu. Buat para trader technical, puncak dan lembah dari pergerakan harga historis dari waktu ke waktu itu bukan cuma sekedar angka acak, itu persis kayak jejak ban yang tertinggal di aspal. Dengan membaca jejak-jejak ini, mereka bisa ngelihat tren yang lagi terjadi dan mencari sinyal kapan sih waktu yang paling tepat buat putar kemudi untuk beli atau jual. Berdasarkan literatur yang kita bedah, dashboard teknikal ini punya 3 aturan main utama. Pertama, market price discounts everything. Maksudnya, semua informasi dan kejadian di luar sana itu ujung-ujungnya udah langsung tercermin di harga saat ini. Kedua, price moves in trends. Harga itu nggak gerak asal-asalan, dia punya tren yang jelas, entah itu naik atau turun. Dan ketiga, history repeats itself. Yap, sejarah selalu berulang. Karena sifat dasar psikologi masal manusia itu konstan dari waktu ke waktu, pola-pola harga di masa lalu sering banget ngasih kita bocoran soal arah jalan ke depannya. Masuk akal kan?
Masuk ke bagian 4, psikologi pasar, pola pikir pengemudi. Nah, kita harus jujur-jujuran nih. Kamu bisa aja punya peta paling akurat dan dashboard paling canggih di dunia. Tapi semua itu bakal percuma dan berantakan kalau supirnya panikan. Riset kita mengutip akademisi bernama The Bond yang bilang kalau keuangan perilaku itu ngebahas gimana psikologi berdampak langsung ke keputusan finansial kita. Fakta di lapangannya adalah, pas uang beneran kita yang dipertaruhkan, kita sering banget dikuasai sama bias kognitif yang bener-bener irasional. Buat kalian yang baru mulai, tolong banget, hati-hati sama jebakan emosional ini. Pertama ada rasa serakah. Ini bikin kamu nahan posisi yang lagi untung kelamaan. Karena ngarep dapat lebih banyak lagi, pasarnya malah tiba-tiba berbalik arah. Terus ada rasa takut, yang bikin kamu panik dan buru-buru jual di saat yang salah. Dan yang terakhir, impulsif. Kalau kamu sampai ngabaikan batas kerugian atau stop loss yang udah kamu buat sendiri, itu tuh sama berbahayanya kayak lagi emosi di jalan raya, alias road rage. Sembrono banget, dan ujung-ujungnya hampir selalu berujung pada kerugian fatal. Kalau ada satu aja prinsip yang harus nempel di kepala kalian setelah dengerin sesi ini, ingat ini baik-baik. Risiko paling besar dalam trading itu bukanlah seberapa ekstrim volatilitas pasarnya, melainkan kurangnya kedisiplinan dari si pengemudi itu sendiri. Menguasai emosi dirimu sendiri itu adalah kemampuan bertahan hidup paling mutlak di jalan raya forex yang bergeraknya secepat kilat. Bagian 5. Manajemen risiko sebelum trading. Karena kita ini manusia biasa yang rentan banget bikin salah, kita wajib masang sabuk pengaman. Mari kita cek rutinitas wajib pra berkendara kita. Literatur kita menyoroti 4 langkah proteksi. 1. Alokasikan modal dengan bijak. Pakai uang dingin. Jangan pernah taruhan pakai uang sewa rumah kalian. 2. Pahami batas margin. Margin itu emang bisa bikin mobil melaju lebih kencang, tapi ingat, kalau sampai tabrakan, kerusakannya bakal jauh lebih mematikan. 3. Kontrol ukuran lot. Lot ini ibarat seberapa dalam kamu injak pedal gas. Makin dalam injaknya, makin besar risikonya. Dan 4. Gunakan hedging. Anggap aja ini semacam polis asuransi kalau tiba-tiba arah harga melenceng dari prediksi. Coba bandingin 2 tipe pengemudi ini. Kelihatan banget kan kontrasnya? Pengemudi yang aman alias si trader pro itu disiplin banget pakai stop loss buat ngebatasin kerugian. Mereka ngitung ukuran lot dengan presisi dan patuh sama rencana awal layaknya ngikutin jadwal kereta api. Terus gimana sama pengemudi ugal-ugalan? Nah, mereka ini lebih bertindak layaknya penjudi. Trading cuma pakai emosi, nekat ngabaikin margin, dan serba impulsif. Pertanyaannya sekarang, kamu secara sadar mau pilih jadi tipe pengemudi yang mana nih? Akhirnya kita sampai di bagian 6, kesimpulan untuk trader pemula. Oke, kita udah ngelewatin cara baca peta makro, udah ngecek indikator di dashboard, dan udah evaluasi kondisi mental kita sebagai supir. Ingat ya, kalau cuma ngandelin satu alat aja, kamu nggak bakal bisa melaju terlalu jauh. Pengambil keputusan yang tangguh itu adalah mereka yang bisa menggabungkan ketiganya. Mereka baca peta fundamental buat tahu kemana arah angin ekonomi bertiup, mereka pantau dashboard teknikal buat nentuin titik masuk yang pas, dan yang paling penting, mereka selalu menjaga pikiran tetap tenang melalui penguasaan psikologi. Nah, itu dia kerangka dasarnya. Forex itu memang arena dengan peluang yang luar biasa besar yang dibuka oleh teknologi modern. Tapi ingat, ini sama sekali bukan tempat buat ugal-ugalan. Kesuksesan di sini nggak datang dari sekedar nebak-nebak arah jalan, tapi dari seberapa jago dan disiplin kamu mengelola kendaraanmu sendiri. Sekarang setelah kamu tahu fondasi aturan jalan raya ini, pertanyaan besarnya adalah, apakah kamu sudah siap menaklukkan bias emosionalmu sendiri dan secara berani mengambil kemudi? Terima kasih banyak udah gabung di sesi bedah materi kali ini. Teruslah belajar dan tetap fokus menatap jalan di depan.